Siapkah kita menjadi bagian dari tsunami dolar? Tanpa berpanjang lebar, saya akan undang juga coach kita dan pelatih kita semua yang namanya akan menggelegar seperti judulnya malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita sambut bersama dan berikan aplaus yang meriah Bapak Apprentice Eko Wahyudi. Selamat malam Pak Eko. Terima kasih Pak Eko sudah hadir. Teman-teman sudah menunggu ini informasi pada penasaran ini kira-kira kok Eko ngasih judulnya tsunami dolar. Kira-kira apa sih Pak itu maksudnya? Monggo Pak Eko, silakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, dari Hong Kong, mungkin dari Malaysia juga sudah mulai masuk. Kita semua adalah sudah keluarga besar One More International. Jadi kita akan membantu teman-teman untuk memberikan pemahaman agar ya pemahaman baik itu produk maupun bagaimana itu bisnisnya, ya itu kita akan berikan pendidikan kepada Anda semuanya sehingga Anda di wilayah Anda masing-masing bisa kembangkan franchise ini sehingga akan menjadi sebuah sumber dolar, ya sumber dolar. Dan malam ini kita membawa tema tsunami dolar. Tsunami dolar. Siapkah kita menjadi bagiannya? Nah, itu pertanyaan saya adalah, siapkah kita menjadi bagian dari tsunami dolar? Maksudnya apa? Maksudnya begini, teman-teman sekalian. Jadi, tadi yang disampaikan oleh Coach David itu adalah dengan produk-produk dengan teknologi transdermal nanowave teknologi yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dari Turki namanya One More International. Dan perusahaan ini mengembangkan bisnisnya ke seluruh dunia dengan konsep personal franchise. Jadi kita berhak memiliki hak usaha ya bekerja sama dengan perusahaan produsen ini. Dan kabar baiknya adalah teman-teman bahwa transdermal teknologi ini adalah sebuah teknologi masa depan. Teknologi masa depan yang sekarang sudah hadir di depan kita, di tangan kita. Dan ini akan membawa sebuah peluang besar, ya peluang besar, ya potensi besar jika kita mau mengembangkan ini, kita mau belajar, kita akan mendapatkan sebuah kesuksesan dan kesejahteraan, ya kesuksesan dan kesejahteraan. Tapi sebelum ke sana, saya ingin membahas begini teman-teman. Ada sebuah fenomena ironis ya yang sering saya amati. Ya, fenomena ironis ya menurut saya ironis. Kenapa? Karena begini, kalau ditanya setiap orang, Anda mau sukses nggak? Pasti jawabannya mau. Nggak ada yang mungkin saya nggak mau sukses, saya gagal aja, nggak ada. Ya, kalau ditanya, Anda mau sejahtera nggak? Punya kehidupan yang mapan nggak? Semua pasti jawab, saya pasti mau. Karena memang sukses dan kehidupan mapan atau sejahtera itu adalah keinginan atau impian dari setiap orang. Nah, ini fenomena. Banyak orang yang ingin sukses dan punya kehidupan mapan atau sejahtera, sehingga banyak orang pula mencari-cari jalan untuk mewujudkannya. Ini kejadian, ini kenyataan, dan mungkin Anda semua, kita semua yang berada di ruangan ini menjadi bagian dari ini. Di tengah pencarian, ini fenomenanya, di tengah pencarian, mencari jalan bagaimana caranya saya bisa sukses, kehidupan saya bisa mapan, sejahtera, banyak orang yang ditawarkan peluang usaha. Ya mungkin kan orang-orang sudah punya pekerjaan, sudah punya sumber income, tapi karena kurang, dia selalu pengen mengeluh, pengen memperbaiki dan sebagainya. Tiba-tiba di saat proses menemukan itu, ditawarilah dia ya dengan sebuah peluang usaha. Nah, yang itu bisa menjadi jalan mewujudkan kesuksesan kehidupan yang mapan tersebut gitu. Tapi, nah ini loh, ini fenomenanya, ya. Tapi setelah mendapatkan tawaran peluang usaha, ya ini aneh sekali ya, rata-rata orang, ya anehnya di saat dipertemukan jalannya, banyak orang yang memilih melepaskan peluang tersebut dengan dalih banyak sekali, ya banyak sekali ya di situ, ya ini aneh sekali. Dia pengen sukses, hidupnya mapan, tapi di saat ditawari ada jalan menuju ke sana, alasannya banyak. Peluang itu dilepas. Salah satu alasannya, wah saya tidak cocok Pak. Nah, di saat ditawari, ini bisa jadi loh, ini jawaban doa-doamu yang selama ini Tuhan jawab gitu. Tapi kita malah beralasan, saya tidak cocok. Nah,
Padahal peluang usaha itu bisa merubah hidupmu, bisa membuat hidupmu sukses. Tapi Anda dengan bangganya mengatakan saya tidak cocok. Nah, mungkin yuk kita introspeksi lah, kita introspeksi. Ya mudah-mudahan yang di ruangan ini bisa bertobat nanti ya, bisa bertobat lah ya. Ya, yang kedua, ini alasannya, saya tidak punya modal. Nah, ini adalah masalah dalih klasik sekali. Orang ingin sukses, orang ingin hidupnya berubah. Di saat dikasih jalan, ini loh, ada jalan yang bagus sekali, yang bisa merubahmu hidup. Jawabannya apa? Wah, saya nggak cocok. Saya nggak punya modal pula. Ya kan? Sudah merasa nggak cocok, nggak punya modal. Ini yang problem, teman-teman. Ya, selama ini orang berpikir bahwa memang berusaha, berbisnis, berwirausaha itu memang butuh modal dimanapun dunianya. Ya, termasuk di kutub utara, ya kan, pinguin-pinguin itu kalau mau usaha juga butuh modal, ya kan? Semua yang namanya usaha, ya, itu butuh modal. Cuman modal itu bukan sekedar uang. Ini yang harus dipahami teman-teman. Modal ini bukan sekedar uang, ya. Uang memang penting untuk modal, tapi yang utama bukan uang sebetulnya. Banyak orang yang dulunya miskin, kere, mohon maaf ya, nggak punya duit, nggak punya, pokoknya utangnya banyak, pokoknya susah, nggak punya apa-apa. Tapi tiba-tiba dia berubah hidupnya karena membangun sebuah usaha dan sukses kaya raya, dulunya nggak punya uang. Kok bisa? Padahal usaha butuh modal uang. Yes, usaha memang butuh modal uang. Tapi yang jauh lebih besar dari uang adalah modal niat, tekad, dan kemauan yang kuat. Itu modal utama. Itu modal utama. Di saat tekadnya kuat, niatnya kuat, ya, untuk benar-benar merubah hidup, maka dia akan berpikir keras dan Tuhan pasti akan kasih jalan. Karena menurut di agama kami, mungkin yang punya yang agamanya beda bisa disesuaikan. Di agama kami mengatakan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya akan kuperkenankan. Ya, jadi sebetulnya adalah kesungguhan itu adalah modal utamanya. Kesungguhan benar-benar pengen sukses, kesungguhan pengen benar-benar terlepas dari kehidupan yang susah, misalkan begitu. Ini adalah modal kekuatan utama. Modal uang itu bisa berikutnya bisa dicarikan solusinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini rata-rata alasan ya. Setelah ditawarin usaha, alasannya macam-macam. Dalilnya. Yang ketiga, saya tidak punya skill atau keterampilan. Orang pengen berubah hidupnya, pengen sukses, pengen mapan, alasannya saya nggak punya keterampilan. Pertanyaan saya, orang yang kaya sekarang, orang yang hidupnya sukses sekarang, dulunya punya keterampilan, punya skill nggak kira-kira? Saya pastikan tidak. Karena kita semua terlahir sama, tidak bisa apa-apa. Kita lahir hanya jadi bayi yang tidak bisa bergerak, hanya bisa nangis. Makan nangis, ya kan? Pipis nangis, apapun hanya bisa nangis. Sama seluruh dunia, nggak ada yang bayi tiba-tiba lahir terus yang sekarang orangnya sukses itu dulu waktu lahir dia itu langsung pinter ngomong, langsung pinter presentasi, langsung pinter mempengaruhi orang. Tidak sama dengan kita, ya. Jadi skill, alasan saya tidak punya keterampilan itu hanya kemauan tekadnya. Di saat orang tidak punya kemauan atau tidak punya keterampilan, dia berpikir saya harus belajar biar punya keterampilan. Itu yang harusnya ditanam jika ingin benar-benar merubah hidup, ingin benar-benar sukses, dan ingin punya kehidupan yang mapan. Nah, alasan yang berikutnya, yang rata-rata ini, wah, saya tidak punya pendidikan tinggi, kayak Pak Eko, ya, kayak Pak Julian, kayak Coach David, ya kan, mereka kan sarjana, saya kan lulusan SD. Alasan-alasan ini, teman-teman, banyak. Nanti saya akan tampilkan bukti-bukti orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, ya, dia bisa sukses kok. Dan kalau Anda tahu, salah satu ya konglomerat di Indonesia yang kemana-mana dia hanya pakai celana pendek, namanya Bob Sadino, itu pendidikannya tidak tinggi, tapi dia punya perusahaan banyak dan menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau cuma alasan pendidikan, Bob Sadino tidak akan kaya jika dia alasannya karena pendidikan. Nah, pertanyaan saya, banyak orang yang pendidikannya rendah tapi punya kehidupan yang sukses sekarang. Berikutnya, alasan, saya sudah tua. Ini dia. Ini alasan, waktu Pak saya sudah tua Pak, ya, ya susah itu, saya kesana kemari susah. Nah ini teman-teman sekalian, tua atau muda,
sama saja. Di saat ya Anda tahu KFC, Kentucky Fried Chicken, ya itu ditemukan oleh namanya Colonel Sanders. Beliau itu kaya raya setelah pensiun di atas umur 60 tahun. Beliau baru menemukan KFC dan sekarang menjalar ke seluruh dunia. Jadi tidak ada alasan lagi kalau alasan saya sudah tua. Ya. Kemudian saya orang gaptek, ini juga jadikan alasan. Teman-teman, dunia ini berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin. Kita harus mau belajar. Kalau merasa gaptek, ayolah belajar. Kan masih bisa dilihat. Handphone bisa dilihat, laptop bisa dilihat. Anda bisa membaca. Belajar dong. Kalau memang Anda punya kemauan kuat untuk merubah hidup. Tapi kalau Anda ya hanya sekedar pengen saja, saya sih pengen hidup enak Pak, tapi santai, ya sudah nikmati saja. Ya memang untuk sukses harus siap menerima apapun itu, ya kan? Yang penting kan hidupnya enak, keluarga terjamin, ya kan? Oke, yang berikutnya alasannya saya orang kampung, susah sinyal, misalnya gitu kan? Ya, apapun kondisinya, jika Anda punya kemauan kuat, ya Anda pasti bisa menjadi orang yang merubah kehidupan keluargamu. Kemudian yang berikutnya, saya orang yang tidak pintar bicara. Tidak pintar bicara. Sama. Dulu di saat saya bayi juga nggak bisa ngomong. Sama dengan Anda. Lahirnya juga nggak bisa ngomong, bisanya nangis. Ya, tapi kenapa ini bisa, si itu bisa, si anak bisa, kita tidak. Karena kita tidak punya kemauan kuat untuk belajar dan memperbaiki diri. Itu kuncinya. Ya. Kemudian, saya tidak bisa bisnis kok. Nah, ini dia. Alasan seperti ini, saya pengen sukses, pengen hidup saya mapan, ditawari bisnis, kemudian saya nggak bisa bisnis karena saya nggak cocok. Tidak ada yang tidak cocok di dunia ini, teman-teman. Ya, yang ada adalah kita mau belajar nggak. Saya juga orang yang tidak pernah dididik orang tua saya untuk menjadi pebisnis, tapi keinginan saya untuk berbisnis sangat kuat karena dari jalan bisnis inilah saya bisa membawa kehidupan keluarga jauh lebih baik. Akhirnya saya membuka diri saya untuk belajar, memutuskan bagaimana cara membangun bisnis yang benar. Itu awalnya. Ya, kemudian yang ke-10 ini ya nggak usah banyak ini karena banyak sekali alasan. Ya orang itu banyak sekali alasannya. Mudah-mudahan 10 ini mewakili gitu ya. Yang 10, saya pernah coba tapi gagal terus. Ini banyak sekali. Aduh, saya sudah sering mencoba bisnis seperti itu gitu, tapi saya gagal terus. Ingat kawan, ya kan? Orang sukses itu adalah orang yang sering gagal di awalnya. Tanya, ya, tanya semuanya, ya. Semua orang yang sukses itu sering gagal. Jadi kalau Anda baru gagal 2-3 kali menyerah, maka bisa dipastikan Anda akan menjadi orang gagal beneran. Ya, karena sukses adalah rangkaian kegagalan-kegagalan kecil yang dievaluasi terus-menerus sampai benar-benar sukses. Ya, dan masih banyak ada lebih dari 1000 alasan yang keluar dari mulut orang-orang yang hanya mimpi menjadi orang sukses. Mimpi, ya, pengen sukses tapi hanya mimpi. Kenapa? Karena banyak alasan yang muncul dari dalam dirinya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda termasuk dari orang-orang tersebut? Jika iya, bertobatlah mulai sekarang, teman. Bertobat mulai hari ini. Ingat, sukses dan kaya adalah hak setiap manusia ciptaan Tuhan. Tolong dicatat, sukses dan kaya adalah hak setiap manusia ciptaan Tuhan. Akan tetapi, untuk mewujudkannya dibutuhkan keyakinan, kemauan yang kuat, tekad yang bulat, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu mewujudkannya. Itu harus Anda catat, teman-teman sekalian. Kalau memang teman-teman pengen punya niat untuk memperbaiki hidup, maka pastikan Anda harus punya keyakinan tekad, punya keyakinan yang kuat, kemauan yang kuat, tekad yang bulat, dan percaya bahwa Tuhan akan membantu mewujudkannya. Nah, setelah ini, saya akan berikan contoh-contoh orang-orang yang sudah berani berjuang dan sudah berani mengalahkan ribuan alasan yang menghalangi langkahnya. Untuk kita ketahui bersama sampai hari ini, ya, One More masuk ke Indonesia baru mau 2 tahun. Baru mau 2 tahun. Tapi sudah banyak sekali ribuan orang yang hidupnya berubah. Dan ini saya akan tampilkan beberapa contohnya saja. Nah, itu Anda lihat. Ini ya, kalau Anda bisa perbesar di situ, ada seorang yang latar belakangnya PNS menjadi seorang rookie,
penghasilannya 9.400.000. Ada dari TKI Hong Kong, ini Mbak Sumiati, ya, itu juga 9.400.000-an. Kemudian ada seorang karyawan, ya, Ismail, ini penghasilannya 11.500.000. Ini rugi. Coba berikutnya, Coach. Nah, ini latar belakangnya biar beda-beda, biar teman-teman juga bisa melihat. Nah, ini adalah apprentice dan master. Ini apprentice, ya. Nah, ini Anda lihat, seorang apprentice itu Gilang namanya, yang sebelah kiri adalah Gilang namanya. Ini masih muda, anak muda, ya, sudah punya penghasilan itu 38 juta. Yang tengah, nah ini seorang centeng, ya, seorang centeng pasar 63 juta, luar biasa. Dan yang sebelah kanan, ya, itu adalah latar belakangnya dulu adalah seorang mantan anak pang, ya, anak yang rambutnya mohak-mohak begitu, ya. Ini punya penghasilan luar biasa, ya. Oke, berikutnya kita lihat berikutnya biar teman-teman pada melihat banyak sekali. Nah, ya, nah ini Karbonus yang sudah mendapatkan bonus mobil, ya. Di sini ada Bapak Dionisius Lawing tadi, yang anak pang tadi. Kemudian ada Pak Yudiono Slamet, ya, dari Solo, ya. Oh, di sini ada nama saya, ya, Eko Wahyudi, ya, ya. Saya paling junior lah di situ. Nah, ya, oke. Sebetulnya banyak tadi, ya, ribuan. Cuman saya ingin memberikan gambaran kepada Anda. Itulah bukti orang-orang yang sudah berani mengalahkan ribuan alasan yang muncul dalam dirinya di saat akan memulai sesuatu. Omi baru mau 2 tahun di Indonesia dan sudah banyak bukti yang sukses dan sejahtera. Pertanyaannya, apakah Anda ingin seperti mereka? Jika ingin Anda punya kehidupan yang sukses dan mapan, sejahtera, maka mulai sekarang, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, rendahkan hati Anda untuk bisa menerima rezeki lebih besar. Rendahkan hati Anda bahwa Anda mengakui Anda manusia biasa yang punya banyak kelemahan, tapi Anda punya Tuhan yang maha kuat, punya Tuhan yang maha kaya. Kita semua punya Tuhan yang maha kaya yang mengatur segala kehidupan ini. Percayalah bahwa di saat Anda memutuskan dengan niat yang kuat, keyakinan yang luar biasa, ya, kemudian tekad yang bulat, maka siapapun Anda pasti sukses, pasti bisa punya kehidupan yang sejahtera. Karena apa? Karena kendaraan kita sama, produk transdermalnya sama, perusahaan yang kita bangun sama, tidak ada bedanya. Ya. Yang kedua, mau dan siap belajar menjadi pribadi yang punya karakter sukses. Ini teman-teman, Anda harus mau dan siap menjadi pribadi yang sukses. Karena sukses itu hanya di sini saja, di mindset saja. Tidak mengenal apapun latar belakang Anda, tidak mengenal Anda orang kampung, Anda orang pelosok, tidak punya pendidikan, nggak punya modal, tidak. Tidak mengenal itu. Sukses hanya mengenal siapa yang mau belajar dan menyiapkan dirinya untuk menjadi karakter sukses, maka dia pasti sukses, siapapun itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Anda mau bertindak dan bergerak masif atau lebih, harus bergerak masif karena untuk merubah hidup, jika Anda punya jadi karyawan, maka dengan ketemunya One More Anda harus melakukan lebih. Minimal biasanya berangkat pagi pulang sore, setelah itu Anda siapkan 1-2 jam per hari untuk ngomongin One More ke orang-orang. Lakukan itu setiap hari. Maka 1 tahun dari sekarang kehidupanmu pasti beda dengan teman-temanmu yang hanya berangkat kerja, pulang kerja, berangkat kerja, pulang kerja. Anda harus berani melakukan lebih. Ya, kalau hari ini presentasi 1 orang, besok harus 2 kali, harus lebih. Kalau besok 2, berikutnya harus 3 kali. Kemudian, mau membuang-buang jauh beribu-ribu alasan yang selama ini bersemayam di dalam diri. Buanglah sekarang dan ganti dengan 1 alasan saja. Saya berhak dan wajib sukses dan sejahtera. Jadikan seperti itu. Alasan yang tadi banyak, yang mungkin ada selama ini di dalam dirimu, buang mulai hari ini, detik ini buang, dan ganti dengan 1 alasan. Saya berhak dan wajib sukses dan sejahtera demi keluarga saya. Begitu dong. Ya. Nah, yang kelima, Anda harus siap istiqomah atau persisten. Terus-menerus berjuang sampai 1 titik sukses terwujud. Karena untuk sukses itu membutuhkan daya tahan. Orang yang sukses itu orang yang mentalnya tertempa, hidupnya tertempa. Dia tidak takut gagal. Dia siap bangkit kapanpun itu.
dia bisa bangkit apapun itu. Nah, teman-teman, jika ini Anda lakukan, kendaraan kita, kendaraan yang saya katakan ini teknologi terbaru, teknologi masa depan, dan kita sudah pegang ini di tangan kita. Produknya keren, ya, dengan teknologi yang masa depan tersebut. Ya, perusahaannya membagikan ke kita dolar, bukan rupiah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda memulai. Putuskan dari sekarang, teman-teman, bagi teman-teman yang hari ini ya sudah menjadi bagian dari bisnis ini, segera miliki produknya. Anda segera ambil paket franchise-nya. Nanti tanya kepada yang pengundang Anda paketnya apa saja, ya segera ambil itu. Karena dengan Anda memiliki paket produk franchise, kemudian Anda memegang produk, Anda pakai sebagian Anda pakai untuk menceritakan ini, memasarkan franchise ini ke orang lain, disitulah mulai bisnis Anda bertumbuh, bisnis Anda bergerak. Teman-teman sekalian, siapa yang hari ini di ruangan ini yang merasa yakin bahwa saya layak sukses dan saya siap sukses, saya layak dan saya wajib sukses? Luar biasa ya. Saya doakan teman-teman luar biasa malam ini semua luar biasa. Mudah-mudahan ya, yang masih merah akunnya segera hijau, yang sudah pernah hijau menjadi merah bisa hijau kembali, dan segera putuskan ya untuk melangkah. Kenapa? Ya, karena niat baik itu umurnya pendek. Maka setelah ada niat baik, maka langsung bergerak. Kalau Anda tunda lagi, maka setan akan mempengaruhi gerakan Anda. Dan akhirnya Anda tidak jadi bergerak dan kembali menjadi kelompok orang-orang yang punya ribuan alasan. Selamat menempa diri untuk menjadi pribadi yang sukses. Go freedom. Mari manfaatkan kesempatan bersama One More. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kendaraan yang luar biasa yang bisa Anda pakai untuk menjadi sukses dan sejahtera. Banyak orang sudah membuktikan. Selamat mengambil keputusan dan selamat untuk aktivasi bagi yang masih merah.